Saudara, 2 Korintus 5, Anda mungkin sudah dapat ayat 7. Iya, kita lihat di sini. Ya, saya mengajak dari ayat 5. Ya, 1, 2, 3. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh. Saudara perhatikan 2 Korintus 5 dari ayat 5. Tapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saudara, kita perlu Roh Kudus. Kita perlu sekali Roh Kudus. Sebab itu kita harus terus mengobarkan semangat kita untuk terus berdoa dalam roh. Kalau kadang-kadang kita berpikir bahwa mungkin dibilang dalam bahasa roh, tapi banyak orang yang belum mengerti tentang ini dan belum mendapatkan. Saudara, tidak masalah, tetapi kalau kita merindukan, maka ayat-ayat ini dikatakan, saudara mari saya memulai dari ayat saudara, dari 2 Korintus 5 ayat 1 Anda lihat ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, siapa yang bisa bongkar, saudara ya? Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan, karena itu dia bilang bahwa dia pergi ke surga menyediakan tempat itu. Tetapi dia utus Roh Kudus untuk menopang kita, menolong kita, untuk mempersiapkan kita sampai kedatangannya kita bisa terangkat dan kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, kita menjadi bait Allah. Kalau di mana roh Allah di dalam kita, dikatakan kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus, saudara ya. Ya, kita percaya bahwa bait Roh Kudus itu adalah Anda dan saya. Karena itu dikatakan bahwa kita ini, yang di Korintus 3 dikatakan bahwa kalau ada orang yang mau menghancurkan bait Allah, maka Tuhan akan menghancurkan. Karena bait Allah itu adalah kamu. Iya, di mana roh Allah ada di dalam kamu. Maka sebab itu, saudara, kita perlu untuk dipenuhi, melimpah. Jangan sampai hanya pas-pasan, hanya karena kalau lagi senang aja. Kalau lagi mood katanya lagi senang. Kalau nggak senang udah capek katanya. Capek udah. Anda harus lawan rasa itu. Kalau tidak, saudara, saya sudah berhenti. Tapi Tuhan itu, setiap kali saya berpikir kasihan ya Sami, udah ya saya kasih istirahat aja nih mereka dulu ya. Saya sendiri aja menyembah Tuhan. Nah, saudara, tetapi kemudian saya karena saya punya banyak grup, ada grup Kisah Rasul, itu mereka dari berbagai bangsa, ada yang di Belanda, ada yang di mana. Terus kemudian saya mendengar di grup yang DKI, grup apa, dan berbagai denominasi gereja, dan saya punya banyak sekali grup ini. Setiap hari saya berusaha untuk bisa mendengar, membaca renungan, dan menguatkan diri saya, menguatkan iman saya, dan selalu merenungkan, selalu bangun pagi kerjanya sebelumnya sudah berdoa dulu, berjam-jam berdoa dulu. Habis itu saya harus menyelesaikan renungan yang dikirim mereka. Kalau cuman yang pakai apa itu saya tidak baca, saudara. Apalagi kalau COVID saya hapus, saudara, karena sudah tidak model lagi. Kan udah berapa lama, jadi udah nggak model. Jadi nggak usah, saya jarang mengirim yang masalah COVID, saudara. Tapi saya selalu membaca renungan. Dan kemudian hari ini renungannya selalu mereka bilang bangkit. Iya, walaupun kami sudah 3 bulan katanya berpuasa. Saya pikir, wah, kok sama ya? Iya, 3 bulan berpuasa. Loh, kok sama ya? Tetapi kata mereka mengakhiri tanggal 31, saya masih tetap. Saudara, dari Maret kan, April, Mei, terus masuk. Terus mereka bilang, kan sudah 3 bulan. Teman pendeta di belakang. Terus saya pikir, kok sama ya?
Tapi kemudian saya pikir, saya masih tetap aja selama masih kuat. Di sini kan sama kayak sahabat. Kita berhenti cuma di rumah ngapain? Kita ambil waktu puasa. Dan di waktu itulah saya baca renungan terus. Saya baca renungan, saya baca semua yang dikirim supaya jangan sampai ada satu yang saya tidak baca. Sebab saudara, itu sayang banget. Bagi saya ayat firman itu sangat-sangat sayang kalau tidak dibaca. Saudara, apalagi ada teman yang kirim saudara di geraha, terus kemudian ayat itu pasal semuanya, satu hari bisa berapa pasal saudara ya. Nah saudara, saya tidak biarkan saudara, padahal cuma isi ayat itu tidak ada kekuatan ayat saja. Jadi tapi ayat itu adalah firman, maka saya pun membaca. Jadi berapa pasal satu hari dikirim, berapa pasal satu hari dikirim, sudah dipilih. Dan saya membaca, saya di grup geraha, di grup push kan saudara Never Give Up, saya terus membaca saudara, karena kita perlu sekali. Iman timbul dari pendengaran pada firman Tuhan. Kalau kita membaca, kita terus merenungkan, walaupun itu sudah pernah kita tahu dan sudah kita hafal, tapi segala sesuatu itu mendatangkan kekuatan. Kita terus rendah hati, kita terus haus dan lapar akan firman Tuhan. Maka saudara, saya percaya saudara bahwa Tuhan itu tidak biarkan. Dan saya bilang, Tuhan kasihan yang, tapi kemudian saya mendapatkan mereka bilang, ya kita tidak perlu berhenti menyembah Tuhan. Setiap hari kita akan masuk dalam ibadah, menyembah dan memuji Tuhan. Saya langsung oh ya, kalau gitu siapa takut ya, kalau gitu Tuhan aku akan terus lagi. Tuhan, aku akan terus lagi. Saudara, karena Tuhan tidak akan membiarkan saya menjadi lemah atau letih lesu. Karena saya terus bersandar dan berharap pada Tuhan, membaca firman, membaca renungan. Sampai sudah waktunya turun, baru saya turun saudara. Kalau enggak itu baca renungan, baca firman, renungkan saudara. Dan terus berdoa. Nah, Anda lihat di sini. Sebab itu bagi saya, mau 3 bulan, mau berapa, selama masih ada di dalam rumah, saya pikir lebih bagus saya ambil 2 puasa terus, sehingga saya merasakan Tuhan itu sangat baik. Nah saudara, Anda lihat yang 2 Korintus ini, saya terus akan membaca pada Anda. Dikatakan di sini, karena itu dari ayat 1 ya. Saya tadi 2 Korintus 5, saya akan mengambil Anda dari 2 Korintus 4. Saya baca dari ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kita bersama-sama harus percaya saudara, iman itu harus memiliki roh iman yang sama. Jadi jangan bilang karena dia saja itu bisa. Tidak, semua kita memiliki roh iman yang sama. Sebab itu kita harus berkata pada jiwa kita, pada seluruh keberadaan kita, kita sanggup karena roh yang ada dalam kita bukan roh dunia ini, tapi Roh Kudus saudara. Tidak cepat tersinggung, tidak cepat ngambek, tidak cepat marah, tidak cepat membedakan, tidak berasa, dia begini, aku begini. Enggak saudara. Ingat, setiap orang memang punya perbedaan. Setiap orang diberkati berbeda, jangan samakan. Setiap orang punya talenta berbeda. Setiap orang dikaruniai kemampuan yang tidak bisa kita iri, tetapi kita terus akan berfokus kepada Tuhan, karena Dia akan memberikan kita untuk menerima bahwa aku punya talenta ternyata ini. Nah saudara, di dalam masa ini kita akan melihat bahwa Tuhan memberikan iman yang sama, tetapi talenta mungkin berbeda. Tetapi kita lihat dulu di sini ya. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan, ayat 14. Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Jadi semua akan menghadap Tuhan, semua akan bertanggung jawab.
Dan bukan hanya satu orang, tapi semua dia katakan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu. Jadi bukan satu saja. Jadi ingat, semua akan diperhadapkan Tuhan. Sebab semua itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyak orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin berlimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah berasa dibedakan Tuhan, atau orang ini membuat saya kurang dihormati oleh orang itu, kurang disegani oleh orang itu. Nggak usah perhatikan, karena manusia semua punya kelemahan. Anda ngomong begitu, Anda punya kelemahan. Kalau Anda lihat orang, saya tidak dihebat-hebatin, hanya kamu yang dihebatin. Saudara, itu semua orang itu suka parno, saudara. Jadi jangan nilai ke diri Anda, tapi puji Tuhan kalau orang itu bisa dipakai Tuhan. Saudara, mari kita berjuang, bangkitkan. Sebab buat apa sih kita cuma diam-diam terus ngambek-ngambek, terus marah-marah, terus sana sini, iri sini, marah sini, kesel sini. Nggak usah, buang itu semua, itu cuma pekerjaan iblis. Saudara, maka kita ambil di sini ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Jangan tawar hati. Kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ingat, masa ini Tuhan sedang membaharui, bukan tubuh ini, tetapi tubuh roh kita dari sehari ke sehari. Dia membantu kita dengan kita bisa berdiam diri, dengan kita bisa mencari Tuhan, dengan kita tidak kedagingan, tidak pesta pora, tidak makan minum terus-terus, ngabisin uang terus-terus, tidak, saudara. Tetapi kita berdiam diri, kita terus makan apa adanya, kita bersyukur masih punya nafas, bukan sudah mati dan diadili Tuhan, kau belum selesai tugasmu, kau diserang oleh iblis dan kemudian sakit dan mati, dan dipikir dia pasti masuk surga karena dia percaya Tuhan. No, saudara. Kita harus pertahankan iman kita, karena kita harus tahu bahwa orang yang begitu cinta Tuhan luar biasa. Iya kan, ada perbedaan. Kalau kau ngambek-ngambek dan selalu marah dan tersinggung dan membedakan dan semua, terus kau mati, kau pikir masuk surga. Tidak, saudara. Mari kita terus di sini bangkitkan iman kita. Karena iblis ingin mencari, membunuh kita, menghancurkan kita, membuat kita merasa tidak damai, membuat kita akhirnya tertekan, sehingga ada timbullah kanker lah, ada timbul penyakit apalah, ada timbul segala macam, saudara. Mari lepaskan. Dan Tuhan ingin katakan pada kita, jadi sebab itu kami tidak tawar hati. Jangan tawar hati di masa kesesakan ini. Kita tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Saudara, manusia lahiriah kami, kalau saya melihat dengan suami saya dan semuanya, kemudian saya tersenyum, saya bilang, loh itu bapak itu dulu keren loh, sekarang melorot ya ke sini ya. Karena sudah usia, sudah melorot. Terus saya bilang, iya kamu juga melorot ya. Terus suami saya bilang, enak aja, enggak, saya masih ganteng katanya. Terus saya bilang, yang bilang ganteng gue sih, yang bilang lo ganteng. Tapi gue juga alami melorot, kecuali kalau pergi ke salon kali diapa-apain baru bisa kinclong-kinclong seperti orang-orang lain. Tapi yang normalnya kita tidak pergi ke salon, tidak pergi suntik sana suntik sini, tidak pergi apa-apain muka kita. Jadi kita rasanya kok kalau lihat, iya. Terus saya punya cucu bilang, ayo mau selfie ya, Granny, iya Granny jangan ini dong, Granny harus senyum supaya nggak melorot. Saudara, manusia di sini dikatakan manusia batinnya kami ini dibaharui. Jadi manusia lahirnya ini, lebih tambah umur, melorot. Jangan pikir tambah umur ya akan kinclong terus-terus, nggak usah pakai obat juga kinclong. Iya saudara, tapi kita lihat di sini, kita tidak usah peduli dengan melorot kayak, mau apa kayak keriput kayak, kan saudara, no problema. Tetapi yang kita lihat di sini, namun
Di masa ini mungkin saya tidak pergi ke sini, tidak pergi ke sini. Terus teman bilang, "Loh Ibu Dora rambutnya lain loh sekarang." Iya, karena saya malas loh. Saya nggak mau, walaupun salon dekat udah nggak. Biar aja sendiri, nggak usah blog, nggak usah apa. Karena biarin, iya merosot katanya. Tetapi manusia, di sini katakan, ya manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Tiap hari kita dibaharui. Tiap hari dengan firman. Jangan takut, jangan takut, jangan khawatir. Ya, tiap hari. Dan hari ini saya percaya, saudara, Tuhan membangkitkan saya pimpin pujian dengan lagu-lagu yang saya nyanyikan lagu saya, saudara, sebab Dia gembala yang baik. Saudara, saya jarang nyanyi lagu saya, tapi kalau lagu saya, kalau Tuhan suruh baru saya nyanyi. Gembala yang baik, sebab Dia. Saudara, kalau Tuhan tidak menaruh di hati saya tidak akan nyanyikan lagu saya itu, saudara. Karena begitu banyak lagu yang lain bagus, saya hanya mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kalau Tuhan kasih, maka saya mengalami jamahan Tuhan dengan lagu saya waktu saya menyanyikan, sekalipun aku dalam kesusahan, hatiku tetap percaya. Sekali waktu Tuhan akan menolong kita. Jangan ngandalkan manusia, ngandalkan Tuhan. Jangan ngandalkan kekuatan kita juga, kehebatan kita. Jangan ngandalkan, kita andalkan Tuhan. Jangan perhatikan, pipi melorot atau apa, kan, rambut sudah tidak, salonan atau apa. Emang gue pikirin EGP, saudara. Sampai saya pikir, ini orang lihat baju saya ini terus terganti, karena saya cuma turun 2 jam, saudara. Nah, tapi ingat, fokus kita bukan kepada luar ini, bukan pada pembungkus luar ini. Fokus kita pada dalam, ada batinnya. Mari kita fokus kepada batinnya yang adalah iman. Itu di sini dikatakan dibaharui dari sehari ke sehari. Saya percaya Tuhan tidak baharui bulan lalu, terus 1 bulan kita rasanya bisa berkurang. Gak, hari ke sehari. Maka tiap hari sewaktu kita berdoa menyembah, saudara. Waktu saya pikir saya sudah kasih istirahat dulu, kasihan. Nah, saudara, tiba-tiba saya membaca terus bahwa mereka puasa 3 bulan juga. Kok sama ya? Tapi jangan pernah berhenti menyembah, memuji Tuhan setiap hari. Buat itu, dan mereka buat setiap hari. Terus saudara, saya langsung, Tuhan, maafkan saya Tuhan. Maka saya bilang, never give up. Prayer until something happen. Terus tidak bosan-bosannya, saudara. Maka janganlah Anda bosan di sana. Kalau nanti siapa yang akan dengar, tapi yang penting Tuhan yang dengar, ya. Tuhan, kami bawa itu kepada Tuhan. Nah, kemudian di sini dikatakan, dibaharui dari sehari ke sehari. Jangan pikir 1 bulan Tuhan berkatnya. Tidak, setiap hari, saudara. Setiap hari iman kita dikuatkan. Setiap hari. Maka setiap Anda menyanyi, setiap hari itu Tuhan menolong kita. Hari lepas hari Tuhan menolong kita. Jangan pikir, kok cuman kemarin diberkati, nah sekarang nggak ada. Enggak, Anda mungkin tidak lihat dalam bentuk jasmani atau bentuk lahirnya, atau dalam bentuk Anda lihat dengan mata. Tetapi di dalam batin kita ada sesuatu yang naik, saudara, di waktu kita mengikuti ibadah. Maka di sini dari sehari ke sehari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi penderitaan ringan ini, COVID ini, saudara, tetapi kalau Anda lihat dalam bagian rohani ini sedang mengerjakan hal yang lebih baik. Di sini dikatakan lebih besar daripada penderitaan kami. Lebih besar hal yang Tuhan sedang kerjakan daripada ngurung di rumah.
Saudara, karena yang itu tidak kelihatan, bahwa iman kita dinaikkan. Kebiasaan kita yang buruk, yang selalu mau minum kopi yang harga mahal katanya, ya kan? Tadi di WA itu tulisnya, minum kopi nggak layak, kopi cuma harga 7.000, jualnya 40.000, 50.000. Iya, ini udah nggak normal katanya. Iya, abnormal, nggak normal. Jadi Tuhan kembalikan sehingga Anda yang tidak, Anda hanya habiskan di luar duit Anda, sekarang Anda bisa mengumpulnya. Maka di sini kalau Anda perhatikan, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jauh lebih besar, saudara. Kalau Anda ingin membuktikan, Anda mulai bilang ke suami Anda atau anak-anak Anda, nikmat ya, kamu bisa ketemu tiap hari ya. Kalau enggak mau ketemu, enggak ada, pergi. Nanti malam, malam, nyambut bisa berdapat dengan anak, nggak bisa berdapat dengan cucu, nggak bisa ketemu. Dari malam, kalau suami udah pulang, tengah malam udah ngantuk, dia tidur saja, udah nggak bisa ngobrol. Sekarang bisa ngobrol, bisa bercanda, ya kan? Apalagi saya tukang bercanda, biar suami saya orang Jawa mungkin kurang bercanda, tapi saya orang Manado suka bercanda, jadi apa dikit aja bisa jadi bercanda kan, saudara? Bukankah itu senang? Bukankah senang, ada sukacita, saudara? Nah, Anda lihat di sini. Sebab kami tidak memperhatikan, ayat 18, tidak memperhatikan yang kelihatan. Bukan pembungkus luar yang dilihat. Melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ingat, Anda dibawa ke surga bukan karena baju mahal Anda pakai, bukan karena tas mewah, sepatu mewah, bukan karena pipi kita dandanannya keren atau semuanya kita kinclong, semuanya leher kita kayak keren banget, tidak ada keriput lagi, muka kita tidak ada keriput lagi, badan kita langsing yang luar biasa, kita bisa jalan dengan hak yang begitu ini, kelihatan orang lihat, wah dia pasti orang kaya, dia pasti hebat, turun dengan mobil keren, oh pasti dia hebat. Yang dilihat orang, saudara, itu tidak membawa kau pada damai sejahtera, pada surga. Kalau memang punya duit nggak apa-apa, saudara. Tapi kalau itu merupakan persaingan, maka Anda akan menyesal. Anda akan punya stres seumur hidup, karena itu adalah dosa. Itu adalah tekanan yang membuat kau iri, yang membuat kau merasa tidak damai hidup di dunia ini. Makanya mati saja, tapi mati juga masuk neraka. Lebih panas daripada diisolasi, daripada kita cuma di rumah. Ingat baik-baik, saudara. Kita harus menang atas diri kita. Kita harus menang atas perasaan kita. Kita harus menang atas logika, atas kebiasaan buruk yang kita sudah lakukan di masa lalu. Yang kita rasa itu adalah kebiasaan yang keren, yang luar biasa. Setiap hari kita bisa foto makanan di restoran ini. Setiap hari kita bisa tampilkan kita ada di restoran ini, ada di hotel ini, dan ada di negara mana. Dan sekarang kita tidak lagi, tetapi kita bisa merasakan damai Tuhan. Karena apa? Kita harus memperhatikan baik-baik. Tuhan izinkan ini semua terjadi. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga apa yang kita pikir, orang lihat kita luar ini, walaupun kita kantongnya kempes, tapi karena kita suka bergaya yang lebih hebat, ada yang bisa sewa baju di mana, sewa tas di mana, pinjam sana sini hanya untuk gaya. Nah, sekarang kita bisa terima apa adanya. Nah, saudara, inilah yang Tuhan sedang buat. Dikatakan di sini, kami tidak memperhatikan yang kelihatan lagi, melainkan yang tidak kelihatan. Kita lihat, oh dia berubah, tidak pemarah, tidak iri, tidak cerewet, tidak ngeluh, tidak ngerutu, tidak ceritain jelek orang-orang, tidak fitnah, tidak lagi muka cemberut, tapi bisa bergembira. Nah, itu yang dicari, akibat dari tiap hari kita menyembah, tiap hari kita cari Tuhan, tiap hari kita membersihkan pikiran kita, renungan-renungan yang kita baca. Ayo, itu harus dipraktekkan, itu harus kita jalani dalam hidup ini. Maka kita akan tidak merasa tertekan dalam hal-hal yang kita alami sekarang. Oh, tapi kita rasa, ya indah ya,
Iya, indah. Walaupun kita dalam usia yang kalau saya lihat ini usia lanjut, nggak boleh lagi pergi ke gereja. Yang pergi ke gereja cuma usia 50 ke bawah ya, 40 ya. Jangan dulu katanya ya, belum. Terus iya, terus baru saya bilang, asik kalau gitu, ya nggak perlu capek-capek dandan, saudara. Tetapi iya, hati saya tetap ada pada jemaat, ya saudara. Sehingga saya bilang, saya di dalam online juga berjumpa dengan jemaat Tuhan yang saya kasih. Nah saudara, coba perhatikan, iya. Sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal, yaitu iman Anda bertumbuh hari lepas hari, Anda berubah. Yang dibilang ya dari abnormal menjadi normal. Menjadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan harus rubah dunia yang kacau balau, yang tidak ada lagi awan yang begitu bagus. Sekarang karena jarang awan kembali bagus, saudara. Maka Tuhan yang memperbaiki semua. Ingat baik-baik, Allah turut bekerja dalam setiap keadaan kita untuk mendatangkan kebaikan. Maka saudara di sini, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kehidupan kita di dunia ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ingat, itu neraka itu ada, surga itu ada. Saudara, jangan pikir, gue pasti masuk surga, orang gue melayani Tuhan hati buruk, bagaimana saudara? Melayani Tuhan, mut-mutan, melayani Tuhan suka-suka, dan semuanya berpikir cuma negatif, dan tidak ada hal yang berubah, saudara. Maka ini adalah masa perubahan. Maka kita harus berubah kepada normal, kepada rencana Allah semula. Berubah menjadi orang baik, berubah menjadi orang yang pasrah, berubah menjadi orang yang berserah kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan sedang menguji kita supaya kita naik menjadi emas murni. Maka semua kotoran pada kita yang selalu ngoceh, ngomel, marah, iri hati, benci, cemburu, dan kecewa, dan mundur, dan apa semua, pesimis, dan tidak bersemangat untuk Tuhan, maka buang. Karena kita ini bukan menuju ke neraka, kita kepengen menuju ke surga. Karena itu saudara, banyak orang berpikir dia pasti masuk surga. Mana bisa? Karena dibilang, orang yang masuk surga itu orang yang berbuat baik. Dikatakan, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Maka baru Tuhan kasih masuk surga, baik dan setia. Bukan di luar kelihatan baik, di dalamnya tidak baik. Karena yang kelihatan itu sementara, tapi yang kekal itu yang di dalam hati Anda. Karena dalam hati ini akan keluar di mulut, akan keluar di cara memandang, cara gaya hidup, cara kita. Nah, kalau tidak ada sukacita, sia-sia hidup ini, saudara. Karena duit tidak mungkin datang cuman begitu saja, saudara. Tentu orang juga yang jaga toko, yang punya toko, dia kalau mau cari orang untuk jaga toko, dia nggak mau orang yang muka cemberut. Nggak datanglah berkat itu katanya. Kalau datang orang yang mukanya marah, ngoceh, selalu ini. Saudara, itu pergilah tamunya. Tamu bilang, pasti lihat DP muka katanya. Ini orang Manado ini ya. Pasti lihat DP muka persis setan ya. Sana pakai sendiri itu baju di sana, pakai sendiri itu baju, pakai sendiri itu tas, pakai sendiri itu sepatu, pakai sendiri, makan sendiri kalau dia jualan makanan. Karena pikir cuma dia jual. Karena kalau muka seperti itu, saudara, mari kita harus melepaskan. Kita serahkan pada Tuhan. Kenapa saya terus menyanyi, memberikan kesempatan untuk menyerahkan di kaki Tuhan permasalahan kita. Masalah kita serahkan di kaki Tuhan. Kalau Anda sudah setiap hari Anda menyerahkan, Anda akan merasa kelegaan. Sebab itu di sini dikatakan, ayat 2.
Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi kita pikir di dunia ini kita mau rasa seperti surga, senang sini sana, ya gembira sini sana. Sorry Joel, ya kenapa? Yang begitu itu cuma karena duit. Iya, coba kalau duit nggak ada, berubah nggak ada senangnya dia, saudara, karena dia tidak punya kesenangan yang kekal. Tetapi iman Anda, batinnya Anda yang bersih, batinnya yang mengandalkan Tuhan, Anda akan mengalami kesenangan. Sekalipun ia lahir ya kita merosot, duit kita lebih hari lebih habis. Saya ketawa, saya bilang ya itu semua bayar tukang, bayar apa, bayar semua, ya nggak apa-apa, nggak ada lagi, sudah nggak apa-apa, saudara. Karena lebih baik menyelesaikan karena rusak sini, rusak sana, rusak, lampu rusak, AC semuanya, ya betulin, habis sudah nggak apa-apa. Karena hidup ini bukan karena yang dilihat, tapi di dalam ini, saudara. Saudara, nggak apa-apa, jangan karena itu kita terus, mengeluh dan rasa, surga kita sudah hilang. Enggak, saudara. Surga bukan karena penampilan, tapi karena hati kita ada surga. Hati kita ada kerajaan Allah. Tuhan katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Di bumi di mana? Apakah di Jakarta? Apakah di Bogor? Ataukah di Amerika? Tidak, di bumi ini adalah di dalam hati Anda. Hati Anda ada surga. Saudara, ada sukacita. Sebab itu kita baca kelanjutannya. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Kita mau menjadi orang yang normal, mengenakan kehidupan rohani yang baru yang Tuhan proses ini. Tapi begitu berat kita melepaskan kehidupan yang zaman dulu itu, yang rasanya dia bilang cuma 7.000 harga kopi dijual 40.000. Iya, saudara, tapi kita senang yang harga mahal itu. Nah, saudara, untuk berubah itu agak susah, untuk melepaskan sifat dunia ini, sifat cinta akan dunia, cinta akan kemewahan, kenyamanan, cinta akan semua yang dilihat oleh mata ini. Tapi kalau dia tidak tahu besok dia mati, dia bawa itu semua yang dia rasa nyaman dan masuk neraka. Saudara, sebab itu kita perlu berhati-hati. Maka sebab itu di sini dikatakan demikian kita, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh, banyak mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang lama itu ditelan oleh hidup. Sebenarnya ini masanya kita melepaskan yang lama, sifat buruk, sifat dunia. Karena dia bilang cinta akan dunia ini adalah musuhnya Allah. Yakobus, musuhnya Allah. Jadi kalau kita mencintai dunia ini, keindahan, kenyamanan, saya juga, saudara, kalau pergi ke Amerika senang juga, karena saya suka lihat yang bagus-bagus, lucu-lucu pajangan, saudara. Dan kemudian kita, aduh bagus ya, saudara. Dan kemudian kalau pikir sekarang nggak bisa, ada sesuatu di hati, gitu ya, saudara ya, ada sesuatu juga. Dan saya punya cucu, saya punya anak, saya bisa tinggal di mereka, saya juga bisa ke teman-teman yang begitu mengasihi saya di LA, termasuk Cing dan Pak Irwan, sudah seperti rumah sendiri. Dan saya sangat, saya tidak bisa lihat lagi nih, biasa setahun sekali apa 2 kali, tapi itu semua kenyamanan saya juga, kenyamanan. Tapi Tuhan akan mau berubah saya. Dengan itu saya bukan berarti tidak boleh ke sana, boleh kalau sudah waktunya. Tapi di waktu-waktu ini, saudara, Tuhan sedang ingin buanglah jubahmu yang lama. Ingat waktu Bartimius yang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Kalau tengah jalan ketabrak. Nah, saudara, maka dia untuk mendekati Yesus dia harus buka jubah yang lama. Jubah pengemis itu jubah yang Tuhan kasih ini dong, Tuhan berkati ini dong, Tuhan ini tidak. Tapi sekarang
kita lepaskan jubah itu untuk mendekati Yesus. Jubah yang kotor, jubah pengemis yang selalu lihat orang, oh enak dia, gua nggak enak, ya kan? Itu pengemis yang selalu membanding-bandingkan, kok dia enak ya bajunya ya, kok gua baju gini, saudara. Dan kemudian kita selalu mau minta Tuhan ini. Enggak, Tuhan tuh bisa ngasih kita tanpa minta karena Dia adalah Bapa. Kalau saya jadi orang tua, saudara, anak saya, iya, dalam keadaan saya cuma punya apapun, saya bilang sama mereka, kalau beli ini tidak bisa, ini saya bilang ambil, beli, supaya bisa keisi rumah kamu. Ini ambil, beli. Saudara, sampai duit saya bisa habis karena saya mau memperhatikan anak-anak saya kalau mereka dalam keadaan susah. Nah, saudara, mari kita benar-benar melepaskan kebiasaan buruk yang lama itu. Dan kita dekati Tuhan dengan pakaian kudus kita. Hidup yang diubahkan Tuhan. Saudara, mari kita lihat. Saya percaya Bapakku, Bapak di surga jauh lebih baik dari saya. Bapak di surga jauh lebih baik. Sehingga saya tidak pernah, ada duit atau enggak, saya paling susah, ya udahlah. Enggak ada, saya pikir harus simpan nanti buat nanti. Enggak, saudara. Karena saya percaya Bapak saya juga di surga jauh lebih baik. Saudara, Dia akan menolong saya, menolong Anda, karena kami semua adalah anak-anaknya. Nah, kalau kita melihat lagi, tetapi Allah lah, lihat, menanggalkan yang fana supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Dari ini Tuhan sedang proses kita supaya yang fana ini ditelan oleh hidup. Tetapi yang ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh. Allah yang persiapkan. Kita hanya duduk menyembah. Sewaktu Yosafat menghadapi musuh Bani Moab dan Amon, dan apa yang dia lakukan? Dia berpuasa, dia berdoa, dan dia panggil seluruh keluarganya berdoa dan berpuasa, dan dia panggil seluruh rakyat, mari berdoa puasa, dan dia kemudian mereka keluar dengan pujian. Dan waktu berdoa puasa, seorang nabi Tuhan itu datang dan bernubuat dan berkata, maju saja. Maju, jangan takut, karena lihat Bani Amon dan Bani Moab itu orangnya banyak dan prajuritnya banyak, tentaranya banyak, semua kereta perangnya banyak, dan mereka jadi takut. Tetapi apa yang dilakukan yaitu mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Di dalam dia mencari Tuhan itu, Tuhan menyatakan kemuliaannya. 2 Tawari 20 kalau tidak salah. Terus kemudian disitulah Tuhan berkata, bukan kamu yang berperang, aku yang berperang. Maju saja dengan pujian. Jadi apa yang kita lakukan hari-hari ini adalah menyerahkan pada Tuhan melalui doa kita, nyanyian doa kita, nyanyian kita, hati kita pasrahkan pada Tuhan. Beban kita, persoalan kita serasa terlalu besar, kita serahkan pada Tuhan. Tuhan yang mengerti, saudara. Maka ketakutan Yosafat, dia cari Tuhan dan dia berpuasa dan dia menyanyi. Dia bilang, maju ayo dengan pujian. Waktu mereka menyanyi, memuji Tuhan dan bersorak, Tuhan buat penghadangan. Saudara, apa yang kita lakukan malam? Dan setiap malam, pasti setiap Anda akan mengalami mujizat. Karena itu dikatakan di sini, Allah lah. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Tuhan menyediakan semua yang kita perlukan di bumi dan di surga. Bukan hanya di surga saja, saya percaya. Saya percaya banget bahwa Tuhan menolong saya, bukan hanya nanti saya mati di surga, masuk surga, tapi selama di dunia Tuhan tidak permalukan saya. Tuhan tidak meninggalkan saya. Tuhan tidak membuat saya akhirnya menyerah pada dunia ini dan mengemis dan meminta-minta. Tidak. Dia akan menyatakan kemuliaannya. Sebab dia yang menaruh batin ini hari lepas hari, ditambah hari lepas hari dikuatkan, sehingga Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Dan tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan.
Maka sebab itu dikatakan di sini bahwa Allah yang justru mempersiapkan kita. Ingat masa ini Allah yang justru mempersiapkan. Allah yang mengizinkan. Ini semua di dunia ini kalau Tuhan tidak izinkan tidak bisa terjadi. Apa saja buruk atau baik. Kalau Tuhan tidak. Karena dikatakan kalau Dia yang membuka pintu tidak ada yang dapat menutup. Kalau Dia menutup itu artinya masalah kesusahan. Tidak ada yang bisa membuka. Kalau Dia yang mengangkat tidak ada yang bisa menurunkan. Kalau Dia sudah menurunkan tidak ada yang bisa mengangkat. Ini artinya dalam susah maupun senang apa yang kita alami, ini Tuhan yang mengatur supaya hati kita dipersiapkan Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Bukan kekuatan, kehebatan kita. Jangan berkata, kata dibilangkan, jangan berkata bahwa kekuatanmu lah yang membuat kau kaya, kedudukanmu karena orang hebat, atau iya jabatan atau pengalaman kerja. No, saudara, Tuhan yang membuat. Bayangkan seorang raja, terus kemudian hanya karena sombong terus Tuhan jadikan dia kayak binatang. Siapa? Nebukadnezar. Raja kaya, menguasai bumi, dan kemudian karena sombongnya dia berasa dirinya, dia berasa dialah yang membuat semua. Bukan doaku, bukan hebatku, bukan Tuhan, aku. Dan dia akhirnya jadi makan rumput, makan jadi seperti binatang di hutan. Sampai selesai dia baru mengaku bahwa Yesus memang benar ada Tuhan. Benar ada Tuhan, bukan dia. Dan akhirnya dia dikembalikan. Saudara, Tuhan sedang proses. Dan kalau proses ini tidak ada yang sadar, maka silahkan berlama-lama. Kalau semua bisa sadar, percepatan COVID ini terjadi. Maka di sini dikatakan Allah yang justru mempersiapkan kita. Jadi dengan adanya ini Tuhan sedang persiapkan semuanya. Jangan takut gereja Tuhan. Jangan takut orang yang bersungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan kita. Tidak akan menurunkan engkau. Tidak akan membuat engkau dipermalukan. Ada perbedaan saudara. Kalau orang yang tidak sungguh pasti dipermalukan. Tapi kalau orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan, dia tidak akan rasa capek, tetapi Tuhan dimuliakan dalam hidupnya. Saudara, maka kita akan lihat di sini dikatakan ayat untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh. Jadi saudara, ingat, kita iman ini, kita harus menjaga iman kita supaya iman kita ini di dalamnya itu berbicara tentang roh. Maka itulah yang akan menolong kita. Saudara, firman harus dibaca, karena firman iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, dan berbicara iman berbicara roh. Dan di sini dikatakan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saya sebenarnya mau ngajar Anda tentang roh, tetapi setiap kali di atas mimbar Tuhan taruh yang lain. Saya tidak meneruskan. Saya punya catatan banyak saudara. Tapi saya menanti karena tiap hari harus khotbah kan masih banyak ya. Nah saudara, Anda lihat. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Saudara, jangan tawar hati. Terus menguatkan iman. Terus kemudian tabah. Saudara, tabah. Karena ada Roh Kudus, terus percaya. Iman dan roh itulah menyatakan kekuatan. Dan saudara, di sini dikatakan ayat 6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Tabah saudara. Saya tepuk-tepuk suami saya, tabah. Iya kan? Iya, tabah. Karena bukit doa hanya harus membayar utang di bank, tapi tidak ada yang pakai membayar orang semua begitu lama. Saudara, bahkan orang yang sudah sewa, bahkan dia mereka kasih uang muka, terus mereka minta saudara dengan alasan macam-macam, dan kita harus cari kalau duit itu udah kepake bayar, gajian dan harus menggantikan saudara. Tetapi saya percaya Tuhan Yesus tidak biarkan, tidak ada maksud jahat. Lagu itu, tak ada maksud jahat katanya. Dalam segala apa yang kita alami, Tuhan tidak pernah bermaksud jahat.
Tuhan sedang membentuk batinnya kita. Nah, di sini ada suatu iman yang luar biasa, yang ada satu karakter yang sangat dicari, karakter yang punya integritas yang luar biasa, orang yang tabah. Dikatakan hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama ini kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Artinya jauh dari kesempurnaan. Iya, rasanya iya baru semangat, sebentar dengar lihat orang gini, dengar perkataan orang ini, loyo deh, iya kan, lemah lagi, rasanya mundur lagi. Tuhan so maju itu, so maju 10 meter, mundur lagi 5 meter. Tapi saudara, untung roh itu ada, sehingga dia ingatkan saya, jangan, iya teruslah, jangan lihat komentar, jangan lihat apa saja, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Maka itu dia katakan di sini, iya, selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, jauh dari sempurna. Iya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Setelah tabah, jangan lupa Anda terus, iya, percaya. Hidupi hidup ini dengan percaya. Jangan hidupi hidup ini dengan mengeluh. Tadi dibilang ada yang mengeluh terus, ya bagaimana? Jangan mengeluh. Lihat, pandang janji Allah, ucapkan janji Allah, menyanyi, ngomong janji Allah. Iya, sampai saya suka nyanyi lagu itu ya. Iya, Yesus andalanku, supaya aku bisa menjadi kuat, bahwa dia masih punya mujizat. Maka sebab itu kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ingat, jangan karena Anda lihat muka orang, iya, mendengar orang celoteh, ngoceh-ngoceh apa. Saudara, diam saja, lihat Tuhan. Nah, di sini dikatakan, tetapi hati kami tabah, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kalau melihat begini-begini, terus kita yang sudah lanjut terus bilang, ih enak di surga ya. Ada mama, ada cici, ada semua, iya. Terus begini cuma selalu diam aja turun. Tapi untung gak ada Roh Kudus. Roh Kudus menghibur, sehingga di sini kadang-kadang bilang, oh surga itu lebih nyaman, lebih enak ya. Tetapi masih ada tanggung jawab, saudara. Maka itu di sini ya dikatakan, bukan sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah. Hati ini tabah bukan berbicara dari tadi dia katakan tentang tabah. Ayat 6 tentang tabah. Terus kemudian ayat 8 tentang tabah. Kita harus tabah. Sehingga kalau ada dengar berita-berita yang tidak baik, kalau melihat orang punya gaya sudah, iya rasanya kita sudah baik, tapi masih ada keluhan yang tidak baik, maka saudara tabah. Tabah. Saudara, jangan taruh di pikiran hal negatif itu. Jangan buang semuanya, tapi bicara ke dalam batin, tabah. Tabah, saudara. Maka Anda lihat di sini, tapi hati kami tabah, terlebih suka kami, iya, beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, ya setelah tabah terus tabah, harus ada usaha. Jangan setelah tabah serah terus dengan I surrender all. Ya memang kita menyerah, tapi kita harus revival. Ya dibilang survive, memang, tapi survive yang seperti Petrus, akhirnya dia bilang, saya tidak kenal Yesus, saya bukan, itu survive menolong dirinya untuk, tidak ditangkap, itu menjelekan temannya, survive itu menjelekan temannya, tapi kita survive ini artinya, tabah ini harus ditambah dengan revival, jadi bukan untuk menjelekan orang lain supaya kita diterima. Jangan survive seperti itu. Petrus melakukan itu. Akhirnya Petrus menyesal. Akhirnya waktu bunyi ayam itu, ya, di sana banyak ayam kali ya. Nah, bunyi ayam itu, saudara, dan ayam berkokok, langsung Yesus menengok dan kemudian dia nangis karena dia survive-nya. Dia menyelamatkan dengan menjelekan, dengan berkata bahwa
Aku tidak kenal dia. Aku bukan orangnya. Kalau orang lain bilang, oh aku bukan di Mount Hermon. Iya, begitulah cara mereka untuk menyelamatkan diri mereka supaya diterima di mana. Mereka harus menolak yang mengasihi mereka. Saudara, Yesus mengasihi Petrus. Dia survive untuk hidupnya bisa tidak dibunuh, maka tidak ditangkap, dan kemudian dia bisa, akhirnya dia menyesal. Saudara, ingat, kalau tahu kita harus mengalami survive, bagus, tabah, tapi tidak menjelekan atau menolak orang yang mengasihimu, menolak orang yang berjuang untuk engkau, dan mengata-ngatain di belakang, saudara, dan berbicara hanya untuk supaya engkau diterima di tempat itu, dan engkau mulai jelekin yang lain. Ini hati-hati tentang survive yang ini tidak baik. Tetapi kita harus masuk ke revival. Kita harus masuk kepada menghancurkan tembok-tembok Jericho kita. Oh, kita harus menang atas diri kita, tabah, dan terus berjuang. Di sini dibilang berusaha, bukan terus ambil dan pahitan di hati, pahitan, terus enggak. Harus berusaha buang semua itu, buang yang tidak baik itu. Maka di sini, sebab itu kami ayat 9 berusaha. Setelah tabah harus ada usaha. Berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya. Itu sudah selesai itu ya. Sudah keluar dari roh. Maupun sudah mati itu, supaya kami berkenan kepada Allah. Baik di dunia ini, dibilang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya minta seperti itu, saudara. Baik aku masih di dunia ini, permuliakan namamu sampai aku di surga. Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan. Saudara, jangan sampai sudah tua dipermalukan, dihina, ditolak anak-anak. Saudara, orang-orang yang kita kasih, jangan karena mereka survive untuk menyelamatkan harga diri mereka ini, terus mereka, sekali lagi, kita harus percaya bahwa ayat ini berkata, jangan sampai kita sudah tidak keren, sudah tidak kaya seperti dulu, terus kemudian kita ditolak. Alah, kita udah gak perlu mama kayak gini, gak perlu papa kayak gini, gak perlu. Saudara, kita harus terus berusaha. Nah, berusaha di sini. Baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya. Artinya selama masih hidup sampai aku sudah pulang ke surga. Aku harus berusaha bahwa yang kuhidupi ini jasmani dan rohani. Yang harus kita hidupi ini bukan cuma hidup nyaman dan aman dan punya duit banyak, tidak. Tapi aku berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Maka di sini harus usahakan yang keberapa ini, yaitu berkenan kepada Tuhan. Sebab kita semua jadi berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Maka di ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kalau kau jahat, kau tahu sendiri. Kalau kau berpikiran dan berbicara jahat dan membuat orang jadi mengalami rasa down karena suara kita, tekanan kita, nada kita, dan kata-kata ucapan kita, mari kita bertanggung jawabkan karena ada tahta pengadilan. Maka kita harus menjaga setiap kali kita pun tersinggung pun buang itu. Tabah. Saudara, maka kalau saya ini senang-senang, kemudian saya bilang, Dad, lihat ya, itu pohon bagus, lihat angin tiup-tiup padahal di puncak banyak, tapi nggak bisa ke sana. Terus di jendela yang kecil itu, terus saya ajak suami saya, lihat nih di lantai 3, lah itu kan bagus ya. Sebentar lagi saya cari-cari, saya pergi, kemana ya suami saya? Terus saya bilang, jangan jauh-jauh, kan kita ini sudah
walaupun suami udah kayak teman baik, iya, kan nggak bisa kemana-mana. Jangan jauh-jauh larinya. Nggak taunya suami saya lagi di kamar berdoa, saudara. Oh, luar biasa. Dia selalu terus taunya saya ke sana, dia lagi berdoa. Saudara, karena pergumulannya juga banyak. Itu bukit doa dan lain. Ingat saudara, kita masih punya tanggung jawab. Tapi Alkitab ini katakan di akhir ibadah kita, ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Apa yang patut, bukan yang tidak patut. Patut. Jadi kalau kita terus dekat intim dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tentu beban suami saya juga untuk orang-orang di puncak juga banyak beban yang dia pikul. Tetapi saya terus berdoa, Tuhan tolong. Makanya saya bilang, berkat dikasih, ya udah nih, lu pakai, iya sudah, iya saya nggak peduli, habis sudah nggak apa-apa. Karena apa saudara? Kan kita harus benar-benar jangan menjadi orang pelit cuma buat dirinya dan tidak buat sesama yang sedang mengalami sama-sama kesusahan. Maka di sini dikatakan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya itu, baik atau jahat. Yang tahu kau baik atau kau jahat cuma diri. Karena di luar orang bisa berpura-pura, di luar bisa senyum baik, bisa bicara baik, padahal dalamnya penuh dengan kekerasan, kemarahan, marah, iri hati, cemburu, benci, dan kepahitan, dan hati yang terluka. Wow, tanggung jawab. Ini saudara, kalau nanti tidak ada pertobatan juga, maka COVID ini lebih lama. Maka siap-siap. Bagaimana kalau kita tidak mengharapkan burung gagak yang Tuhan tolong? Ya kan? Iya, Tuhan tolong Elia di masa kesusahan. Ingat sarana yang Tuhan pakai, iya, burung gagak. Terus sungai Kerit. Iya, baru janda Sarfat yang miskin, bukan yang kaya. Jangan berharap orang kaya, berharap aja pada Tuhan. Dan janda yang itu pun memelihara dia sampai lewat loh. Saya pikir cuma datang satu kali makan itu terus pulang, gak taunya tinggal di situ. Tinggal di situ dan kasih makan dia terus karena Tuhan mau memelihara janda itu dan anaknya dan juga Elia. Wah, ternyata janda itu kasih makan terus sampai lewat waktu. Dan yang terakhir, kalau manusia tidak bisa tolong dia, bukan sarana dunia ini yang menolong, tapi Tuhan. Mujizat Tuhan. Tuhan, saudara. Orang pikir, ya lumayan bisa ada sayur. Gak taunya tidak bisa ngambil sayur, tidak bisa. Ini juga habis, gak ada apa-apa. Iya, saudara, tidak bisa pergi dan balik ke Jakarta, tidak bisa keluar ke puncak atau balik ke sini, tidak bisa. Nah, saudara, sekali lagi, jangan pikirkan cuma diri kita. Pikirkan bahwa di dalam diri kita ini ada roh yang harus dipertanggungjawabkan. Tubuh batinnya yang dibaharui sehari lepas hari. Hari ini kita berdoa, besok kita berdoa lagi, kita menyembah lagi. Mungkin suasana berubah-ubah, saudara, karena kondisi tubuh juga berubah-ubah. Ada yang lagi capek, ada yang lagi kemarin suara mic-nya tidak bisa sampai saya aduh berat amat angkat itu mic, aduh berat amat dan suara tidak bisa keluar, saudara, karena baterainya dan yang ini kemarin agak terganggu, saya jadi berasa agak berat. Nah saudara, tapi tidak apa-apa karena hati punya kemauan untuk menyembah Tuhan. Maka hari ini kita membuat terobosan lagi, besok harus lebih baik lagi. Dan ingat, semua yang kita kerjakan, baik atau jahat, Tuhan bertanggungjawabkan. Kita bertanggungjawabkan. Kita serius menyembah, Tuhan akan tolong. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, rasain nanti masa itu bertanggungjawabkan sendiri. Maka kita harus setiap datang kepada Tuhan supaya kita mengalami lawatan Tuhan bersungguh-sungguh. Kedua, harus percaya banget. Ketiga, Anda tidak boleh tawar hati. Kalau ada tekanan dan semua, nggak boleh tawar hati. Dan yang keempat, Anda terus harus tabah.
Kelima, Anda terus berusaha berkenan kepada Tuhan, berusaha untuk bisa berkenan pada Tuhan. Dan saudara, kita harus bisa, saudara, benar-benar didapatkan Tuhan. Dikatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, karena itu adalah ibadah. Ya, saudara, Anda harus benar-benar bisa melepaskan pakaian dunia itu dan masuk kepada perkenanan Allah. Anda perlu mengerti bahwa ada surga, ada neraka. Jadi kita harus bertanggung jawab dalam hidup kita. Bukan yang dilihat manusia ini, yang dilihat Allah, tapi yang dalam hati kita. Jadikan kita baik Roh Kudus dan berserius, bersungguh-sungguh, dan tetap berpengharapan pada Tuhan. Maka kita pasti dipersiapkan, Roh sendiri Tuhan akan persiapkan bagi kita semua di masa ini. Tuhan persiapkan, dan Dia berikan Roh untuk menopang kita untuk menerima janji Allah. Percaya, tetaplah beriman, tetaplah setia, jangan mundur, never give up.